terbagi atas 3 bagian. Pada bagian pertama adalah proteksi jalan nafas, seperti hilangnya refleks pernafasan pada kasus cedera cerebrovaskular, obstruksi jalan nafas besar pada kasus epiglotitis, corpus alienum, maupun paralisis pita suara, baik secara anatomis maupun secara fungsional. Selanjutnya adalah perdarahan faring, baik dari luka tusuk maupun luka tembak pada leher. Kemudian adalah tindakan profilaksis, yakni pasien yang tidak sadar untuk pemindahan ke rumah sakit lain atau pada keadaan di mana potensi terjadi kegawat daruratan nafas pada proses transportasi pasien. Yang kedua adalah optimalisasi jalan nafas, seperti pelaksanaan pulmonary toilet darurat. Contohnya adalah penghisapan ataupun bronkoskopi untuk aspirasi akut ataupun trakitis bakterial berat. Selanjutnya adalah memberikan tekanan positif dan kontinu yang tinggi pada saluran nafas. Hal ini dilakukan pada kasus-kasus respiratory distress syndrome maupun pada penyakit membran hialin. Bagian terakhir adalah ventilasi mekanik. Ventilasi mekanik dilakukan pada kegagalan respirasi yang dikarenakan karena pulmonar, penyakit jantung dan edema pulmoner, masalah neurologi, masalah mekanik, maupun hiperventilasi terapeutik untuk pasien-pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial. Sebelum melakukan tindakan intubasi atau pemasangan endotracheal tube, hal pertama yang dilakukan adalah persiapan alat. Alat-alat yang dipersiapkan antara lain, yang pertama adalah paket bag valve. Paket bag valve terdiri dari face mask yang dapat dilepas dan disambungkan kembali. Selanjutnya yaitu bag valve yang berfungsi memberikan ventilasi tekanan positif. Selanjutnya adalah kantung reservoir, dan alat tersebut ini bisa disambungkan dengan selang oksigen. Kemudian adalah endotracheal tube atau ETT. ETT yang dipilih untuk dewasa adalah ukuran 6,5, 7, dan 7,5. ETT ini memiliki bagian cuff atau balon yang dapat dikembangkan sebagai fiksator. Sebelum insersi, dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah cuff dapat mengembang dengan baik atau tidak. Untuk mengembangkan, digunakan disposable dan dikembangkan dengan volume 10 cc. Setelah dicek, cuff dikempeskan kembali dengan melakukan aspirasi dengan menggunakan disposable. Alat selanjutnya adalah laryngoskop. Laryngoskop sendiri terdiri dari 2 bagian, yakni handle dan blade atau bilah. Dalam prosedur pemasangan ETT, penting untuk memilih blade yang sesuai dengan ukuran pasien. Cara pemasangan blade pada handle laryngoskop adalah dengan menyambungkan keduanya sehingga membentuk sudut 45 derajat. Kemudian didorong dengan menggunakan jempol hingga berbunyi klik. Setelah itu dilakukan pengecekan bohlam pada blade apakah berfungsi dengan baik sebagai penerangan ketika melakukan pemasangan ETT. Kemudian mempersiapkan alat lainnya seperti kain kasa, plester sebagai fiksator. Selanjutnya lubrikan, dalam hal ini gel spray untuk mempermudah insersi endotracheal tube. Alat yang dipersiapkan selanjutnya adalah stetoskop. Stetoskop berfungsi untuk melakukan auskultasi apakah endotracheal tube telah masuk di saluran yang tepat, yakni saluran pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan skis lab mengenai manajemen airway, dalam hal ini yaitu pemasangan endotracheal tube. Setelah kita mempersiapkan alat seperti yang sudah disebutkan tadi, kita akan menghubungkan laryngoskop untuk melihat apakah blade-nya sudah dalam keadaan menyala lampu bohlamnya. Seperti ini ya, kita cek. Ini lampu bohlam sudah menyala ya, kita persiapkan alat
laringoskop seperti ini. Kemudian kita siapkan endotracheal tube-nya, menyesuaikan dengan ukuran pasien. Untuk pasien dewasa kita biasa mempersiapkan ukuran 7 atau 7,5. Dalam hal ini untuk yang kita gunakan saat ini adalah nomor 7 ya. Kemudian kita bilas dengan atau kita lumuri di bagian cuff-nya dengan pelumas atau lubrikan ya. Setelah itu kita memasukkan ini adalah introdusernya seperti ini contohnya yang biasa kita gunakan ya. Jadi ini ada introducer untuk penuntun ketika kita akan menggunakan ETT supaya bisa sebagai penuntun ketika untuk masuk ke dalam plika vokalisnya. Kita harus memastikan adanya fraktur servikal atau tidak. Ada tidak tanda-tanda jejas pada daerah kepala sehingga dipastikan bahwa pasien ini tidak ada mengalami fraktur servikal. Ya, kemudian pasien kita lakukan ventilasi dan oksigenasi sebanyak 3-5 menit untuk memastikan cadangan oksigen di paru-parunya adekuat ketika kita melakukan intubasi nantinya. Kita lakukan ventilasi seperti ini, posisinya masker diposisikan menutupi mulut dan hidung, kemudian kita agak sedikit ekstensi, mengangkat kepala, lakukan ventilasi sebanyak 3-5 menit. Setelah kita melakukan ventilasi 3-5 menit, kemudian kita pastikan posisi pasien dalam keadaan posisi sniffing position atau posisi ekstensi kepala dengan posisi leher agak sedikit diangkat ke atas, kemudian kepala kita tekuk ke bawah. Pertama-tama kita membuka mulut menggunakan cara cross finger ya. Setelah terbuka mulut, laringoskop kita masukkan dari arah mulut sebelah kanan seperti ini, kemudian tangan yang sebelah setelah dibuka mulutnya difiksasi di daerah dahi, kemudian geser lidah ke sebelah kiri sampai terlihat epiglottis. Setelah terlihat epiglottis, kita angkat sampai kelihatan plika vokalis. Kemudian kita masukkan tube ETT ke dalam plika vokalis sampai berada pada garis hitam. Setelah kita pastikan masuk, kita keluarkan laringoskop. Kemudian kita fiksasi di sudut kanan bibir, keluarkan introducer. Lakukan bagging ventilasi untuk memastikan apakah ventilasi masuk ke dalam paru-paru. Kemudian kita lakukan fiksasi di daerah cuff atau balloning sebanyak 10 cc. Pastikan apakah betul-betul sudah berada di area paru-paru dengan cara melihat pengembangan dada. Setelah terlihat pengembangan dada, kita cek kembali menggunakan auskultasi stetoskop untuk memastikan apakah sudah benar posisi ETT di atas karina. Bunyi kanan paru-paru sudah sama dengan bunyi paru sebelah kiri. Jadi setelah dipastikan bahwa ventilasi sudah masuk ke kedua lapangan paru secara simetris, kita lakukan fiksasi menggunakan plester. Sini sudah disiapkan plester 2 buah. Kita usahakan melakukan fiksasi secara menyilang sehingga lebih adekuat. Seperti ini. Kemudian plester yang satu menyilang berlawanan arah sehingga lebih terikat. Kemudian masukkan gudel
untuk mencegah agar lidahnya tidak tergigit nantinya. Masukkan setengah, kemudian putar setelah masuk ke dalam. Tindakan selesai. Dan diusahakan tindakan pemasangan ETT ini kurang lebih dilakukan selama kurang dari 15 detik. Karena kalau tidak akan mengurangi oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Demikian pemasangan endotracheal tube pada kegiatan CSL ini. Terima kasih.